qadiyan ulama jumhur ila anna nazra maring satuhune mikir laisa iku orana naya an-nazra bisyaratin iku syarat bisihhatil imani ing dalam sah iman bal walaisa biwajibin aslan baliktah lan orana na iya an-nazra iku kang wajib aslan kalawan babar pisah atawa biwajibin iku rukun aslan kalawan babar pisah wa innama huwa min syurutil kamali faqat lan pastine huwa utawi iya nazar iku tetap saking pirang-pirang syarat sampurna faqat balaka wa qad ihtara hadzal qaula asy-syaikhul 'arif al-waliyyu ibnu abi jamrah lan teman-teman wis milih ing iki kaul asy-syaikhul 'arif sapa syekh ma'rifat al-waliyyu kang dadi wali nyatane syekh ibnu abi jamrah wal imamul qusyairi lan imam qusyairi wal qadi Abul Walid bin Rasyad lan qadi Abu Walid bin Rasyad wal imam Abu Hamidin al-Ghazali lan imam kunyahe Abu Hamid al-Ghazali nyatane Imam Ghazali wa jama'atun lan wong akeh wal haqqu alladzi yadullu alaihi al-kitabu wa sunnatu wujubun nazri sahih lan utawi hak ail hukmul mutabiqu lil waqi' di tafsiran wal haq lan utawi hukum kang ngamupakatan kaduwe buktine atau lan utawi kaul haq alladzi yadullu kang nuduhkeun alaihi ngatasé lagi alkitab wa Al-Qur'an wa sunnatul lan hadis wujubun nazri iku wajib mikir as-sahih kang sahih ma'taraddudi sumartane midar-midar fi kaunihi syartan ing dalam anane nazru syartan iku syarat sihatil imani ing dalam sahih iman aula atawa ora warajihu annahu syartun fi sihat lan utawi kaum rajih iku satuhune nazru syartun iku syarat fisihatihi ing dalam sahih iman wa qad azalan teman-teman membangsakeun Ibnul Arabi sapa Imam Ibnul Arabi al-qaula ing qaul bi annahu ta'ala kalawan satuhune Allah ta'ala yolamu iku den kinawaruhi ya Allah bitaklidi kalawan taklid ilal mubtadi'ati mari ahli bid'ah wa nasuhu fi kitabihi al-mutawassiti fil i'tiqad wa nasuhu lan utawi nase kaul fi kitabihi ing dalam kitabe Ibnul Arabi al-mutawassiti nyatane kitab mutawassit fil i'tiqad iku ayat i'lamu allamakumullah iku lafad i'lamu urusirakan allamakumullah muga-muga ngawurukeun ing sira kabeh sapa Allah anna hadzal ilmal mukallafa bihi la yasuru daruratan wala ilham ing satuhune iki laiki ilmu kang den perdi apa bi kalawan ka iku orana hasil ya hadzal ilmu daruratan kalawan darurat kalawan tetel wala ilhaman lan orana kalawan jalan ilham wala yasihu taqlidu fihi lan orana sah apa taklid fihi ing dalam hadzal ilmu wala yajuzu ayyakuna al-khabaru tariqan lan ora wenang apa yen ta ana al-khabaru apa Quran lan hadis tariqan iku dadalan ilaihi maring hadzal ilmu wa
wa innama tariqu ilaihi an-nazr lan pastine utawi dadalan ilaihi maring hadzal ilma an-nazru iku mikir an-nazru iku mikir wa rasmuhu annahu al-fikrul murattibu fin nafsi wa rasmuhu lan utawi cirine nazr annahu iku satune nazru al-fikru iku berpikir al-murattibu kang den runtutkeun fin nafsi dalam hati ala tariqin yufdi ilal ilmi awizat ing atase dadalan kang nepungkeun ya tariqin ilal ilmi maring yakin awil hukmi awil zanni atau zat yatlubu bihi man qoma kang hasil bihi kalawan nadru man qoma sapa wong kang netepi ya uang bihi kalawan iya nadru bihi kalawan uang ilman fil ilmiyat ilman ilmune fil ilmiyat ing dalam sakehe kang bangsa i'tiqad golabata zanni atawa ngalindi sangka menang atawa kuat sangka izununati ing dalam sakehe kang bangsa zat izununati ing dalam sakehe zat walau kana hadzal ilmu yasuru daruratan atul adroka dzalika jami'ul uqala namun ana apa iki laiki ilmu aqaid iku hasil ya hadzal ilmu daruratan kalawan darurat atu maka yakin ngairo dzalika ing makono hadzal ilmu jami'ul uqala apa sakabe pirang-pirang wong pinter au ilhaman atau bangsa ilham lawadu Allah ta'ala dzalika fi qalbi kulli hayy maka yaktian dokon sapa Allah ta'ala makono hadzal ilmu fi qalbi kulli hayy ing dalam hati saban-saban wong hidup dia tahaqqaqa bihi taklif dropon nyatanya tabi kalawan hadzal ilmu at-taklif wa taklifan wa aidan lan alemani fa innal ilhama nau'un daruratan fa innal ilhama nau'un darurati maka satune ilham iku sawarna ilmu darurat wa qad abtalna darurat lan teman-teman ngabatalkeun isun sadaya ing darurat wala yasrihu ayyuqal lan ora nasa apa yen taden ucapaken apa lafaz innahu ta'ala yu'lamu bi taklif ing satune Allah ta'ala iku den kinawaruhi ya Allah bi taklif kalawan taklif kama qala jama'atun minal mubtadi'ah kaya barang kang ucap sapa akeh saking ahli bid'ah ya annahu law urifa bi taklif rasatune Allah iku lamun den kinawaruhi ya Allah bi taklif kalawan taklif lamma kana qaulu wahidin minal muqallidina aula bil ittiba maka yakti ora ana apa kaul kang suwi saking wong kang gawe awala iku luwih utama bil ittiba kalawan den anut wal intiyadi lan nurut ilaihi maring kaul minal akhari saking kang kai alego kaya wa aqwaluhum lan utai pirang-pirang kaule muqallidin mutabadatun iku kang siring perlawanan wa mukhtalifatun lan kang beda-beda wa mukhtalifatun lan kang beda-beda hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah pada kesempatan ini alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah pada malam hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir kembali di majelis ta'lim yang kita cintai. Mudah-mudahan amalan kita termasuk amalan yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk amalan yang
digolongkan amalan yang soleh, amalan yang ikhlas hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena kalau kita bahas masalah ikhlas itu sangat susah. Syekh Udel mengatakan bahwa tarkul amal, mengerjakan amal bukan karena Allah, meninggalkan amal bukan karena Allah adalah riya. Sedangkan di antara itu namanya ikhlas. Jadi beramalnya karena Allah, meninggalkan sesuatunya karena Allah, itulah dinamakan ikhlas. Seluruh pekerjaan, baik ucapan, tingkah laku yang kita kerjakan ataupun yang kita tinggalkan, harus benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah semata. Karena ikhlas inilah yang akan diterima oleh Allah. Jika kita melihat sesuatu bukan karena Allah, mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Berarti dalam segala hal urusan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Kita ngaji bukan karena malu, bukan karena teman, gitu kan? Bukan karena anu-anu, tapi semata-mata lillah, belajar ilmu agama. Cukuplah, kata Syekh Ibnu Athaillah, diterangkan dalam kitab kita. Beliau mengatakan, istisyrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Keinginanmu untuk diketahui orang, istisyrafuka ayya'lamal khalqu, keinginanmu untuk diketahui orang-orang lain, makhluk yang lain, bi khususiyatika, dengan sesuatu dari keistimewaanmu, ya, dalilun ala adami sidqika, itu telah menjadi bukti, ya, telah menjadi bukti tidak adanya kejujuran. Fi ubudiyatika, tidak adanya kejujuran, kebaikan dalam sifat kehambaanmu. Nah, ini kan lumayan kata-kata yang sangat luar biasa. Kita mempunyai sesuatu yang boleh dikatakan istimewa, tetapi keistimewaan itu ingin dilihat oleh orang. Ingin dilihat oleh orang, bukan dilihat orang. Ingin dilihat orang, ada keinginan, ya, sehingga dengan keistimewaan itu mengundang, karena ingin dilihat oleh orang, mengundang kita ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, ingin dieluk-elukan oleh orang. Nah, berarti ini dalil jelas bahwa kita belum sempurna menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena masih ada selain Allah yang kita ingini. Ada selain Allah yang kita inginkan. Ini kan udah tingkatan ma'rifat paling tinggi, ya. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, tingkatan salih itu pertama, ya, dia harus belajar syariat. Syariat, apa yang diperintahkan oleh agama, apa yang dilarang oleh agama, kita harus tahu. Sesudah bersyariat, kemudian nikah, bertorikot. Bertorikot ini mengamalkan yang kita tahu, mengamalkan, ya, agama itu. Fa'lul ma'murat wajtinabul manhiyat, mengamalkan
yang diperintah oleh agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Itu thariqah namanya. Nah, thariqah. Kita ini termasuk ya salih. Kalau dunia santri, kalau kita mau ngaji ya termasuk salih. Artinya orang yang ingin wusul, orang yang ingin ya benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Kifayatul Adhiyah, pertama sekali yang harus disempuh adalah bersyariat. Ketika syariatnya sudah benar, amalkan. Nah, amalkan ini thariqah. Ketika kita syariatnya sudah benar, thariqahnya juga benar. Dengan kata lain, tidak ada lagi yang kita inginkan, tidak ada lagi maksud dan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah itu mencapai tingkatan hakikat. Nah, di dalam syariat ya, hukum agama ada 5 yang populer, padahal jumlahnya 7, kalau kita perinci jadi 10. Nah, di situ di dalam hukum agama ada yang namanya mubah. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang mubah ini ya, bahkan ada mengatakan halal, itu banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena takut terjadi kepada makruh. Sayyidina Umar Ibnul Khattab beliau mengatakan, hampir 1/10 tina perkara yang halal kami tinggalkan. Kenapa? Karena takut jatuh kepada makruh. Makanya di dalam bersyariat itu diharuskan hati-hati, alias waro. Nah, dalam tingkatan waro ini ada 3. Ada wara'us sholihin, ada wara'ul muttaqin, ya, ada wara'us siddiqin. Kalau wara'us sholihin ini meninggalkan yang remang-remang, yang enggak jelas. Kata Rasul, al halal bayyin wal haram bayyin wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ini mutasyabihat, syubhat alias remang-remang, enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya. Nah, kita tidak melaksanakan ataupun tidak melaksanakan, mengerjakan atau meninggalkan perkara-perkara yang syubhat tersebut. Jadi yang syubhat-syubhat tinggalkan. Nah, ini namanya apik, waro, termasuk waro usholihin. Waro usholihin. Ya. Jadi tidak hanya mengambil kemudahan-kemudahan dalam agama untuk membolehkan sesuatu kan, untuk pembenaran terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, ketika sudah sampai wara'us sholihin, tingkat lagi ke wara'ul muttaqin. Sebahagian perkara-perkara yang halal itu, yang mubah itu tidak dikerjakan. Kenapa? Karena takut jatuh kepada makruh, apalagi haram. Takut jatuh kepada makruh. Nah, ini dinamakan wara'ul muttaqin. Wara'ul muttaqin. Sesudah wara'ul muttaqin, meningkat lagi. Kemana? Wara'us siddiqin. Adalah waro orang-orang yang siddiq. Ya, harokat wasakanannya, gerak dan diamnya, bicara dan diamnya, mengerjakan atau tidak mengerjakannya, marah atau tidak marahnya, itu semata-mata lillahi ta'ala. Nah, kalau orang sudah sampai tingkatan wara'us siddiqin ini, insya Allah sudah mencapai pangkat ma'rif, arif billah, ataupun seorang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, kalau kita kan kadang-kadang suka banyak helah ya. Yang tadinya benar-benar haram kan ada helah, urusan dunia menurut agama jadi boleh. Padahal hakikatnya tetap saja tidak boleh. Dalam agama ada helah. Ya, ada helah.
Gitu. Makanya kata alim ulama mengatakan al-hailatu isbatul ahkam bil hailah kharijun anil manqul wala yakhruju anil qa'idah. Jatuhnya dhaif. Dan al-hailah fi kullil umur madmumun. Hailah membuat satu cara yang tadinya tidak dibolehkan kemudian menjadi boleh secara hukum dunianya, ya, itu hukumnya madmum, tercacat. Jadi boleh. Nah, kalau seorang wali atau pangkat arif billah ini sudah tidak mau helah, sudah saja mengerjakan yang dibolehkan. Inilah. Nah, kita kembali lagi. Jadi ikhlas. Jadi jika ada sesuatu dari kita apa saja yang boleh dikatakan satu kebanggaan ataupun keistimewaan, yang kemudian perasaan kita ingin ditonjolkan ataupun ingin dipamerkan supaya terlihat oleh makhluk. Setelah terlihat oleh makhluk, kemudian supaya timbul rasa pujian, decak kagum daripada makhluk itu. Kita ingin seperti itu. Ini berarti menunjukkan ibadah kita belum benar. Ibadah kita kepada Allah masih mengharapkan yang lain selain daripada Allah. Nauzubillah ini. Ini kan susah ya. Tapi walaupun susah, kita harus coba. Ya, kita harus coba supaya apa? Supaya benar-benar amalan-amalan kita itu semata-mata lillahi ta'ala, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah, tidak ada lagi yang diingini, dicari kecuali Allah, dan tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Artinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keistimewaan itu yang Allah berikan kepada kita ya banyak. Salah satu diantaranya misalkan kita dijadikan orang alim, berupa ilmu, pintar, ya, ini tahu itu tahu kan. Ilmu, ya. Nah, kita bangga dengan keilmuan kita. Kita bangga, kita ingin disebut oleh orang lain itu, wah, dia itu adalah seorang yang alim, seorang yang pandai. Kita ingin seperti itu. Ini berarti ya belum benar kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti tidak adanya kejujuran dalam kehambaan kita kepada Allah. Nah, kita ngaji kitab Aqaid, kita ngaji ilmu tauhid ini diantaranya adalah untuk mencapai itu. Ya, tidak ada lagi yang kita cari, tidak ada lagi yang kita ingini kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam salik ini nanti ada tingkatan-tingkatan ya tajalli. Artinya tajalli itu jelas, pertela. Jelas apanya? Nanti seorang salik ya, dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Cuman jelas ada tahapan. Dia harus tahu dulu sifat-sifat Allah, dia harus tahu dulu asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dia pasti ya tahu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Makanya dalam ilmu kewalian ataupun salik ya ada yang dinamakan dengan tajallil asma, tajalli sifat, dan tajalli nah, gitu. Dalam kita Kifayatul Atqiyah. Jadi pada intinya tidak ada lagi yang kita ingini kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga berupa keistimewaan itu adalah amalan-amalan soleh. Bisa. Amalan-amalan soleh apa saja, ya, entah itu sedekah, amalan soleh, bacaan Quran kita, sholat tahajud kita, apa saja amalan-amalan soleh. Tetapi kita ingin
amalan soleh kita ini dilihat oleh makhluk begitu. Ya, misalkan kalau kita rajin sedekah, supaya jadi disebut dermawan, misalkan. Atau kalau misalkan seandainya kita seorang yang terus-terusan rajin puasanya, ya, supaya ingin disebut orang yang rajin berpuasa. Ada inginnya, ada keinginan dilihat oleh makhluk. Ini menunjukkan berarti belum benarnya kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istisyrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyyatika. Nah, saking supaya jangan memancing fitnah kan itu kan. Jangan memancing fitnah. Kanjeng Nabi Isa alaihissalam mengatakan di antaranya di dalam kitab-kitab yang lain, seandainya kamu sedang berpuasa, basahilah rambutmu, basahilah bibirmu, supaya orang itu jangan menyangka kamu sedang berpuasa, supaya jangan kamu disangka berpuasa. Maksudnya apa? Supaya jangan menimbulkan pujian daripada orang. Waduh, ini kan susah ya. Kita sedekah 10.000 aja pengen diumumin tiap Jumat kan. Aja gitu ya. Kita sedekah aku pengen diumumin terus-terusan ya. Atau kita berbuat amalan yang baik, nyumbang, disorot sama wartawan kan. Misalkan seperti itu gitu. Nah itu kurang baik. Kurang baik. Nah, itu saking apa? Menutupi kebaikan kita. Jangan sampai orang lain tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Tetapi ini baru mau nikah ke kewalian. Adapun kalau orang yang sudah mencapai arifillah tidak jadi masalah. Itu awalnya harus seperti itu. Ya. Ini kata-kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, salah satu kitab induk dalam ilmu tasawuf. Ini ya sesuai dengan yang kita kaji, ya, bahwa pada intinya aqaid itu adalah ya untuk makrifat kepada Allah, supaya harokat kuasa kanan kita, gerak dan diam kita itu semata-mata lillahi ta'ala, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Makanya orang-orang besar itu kadang-kadang dia tidak mau dibesar-besarkan sama orang. Orang yang besar itu tidak mau dibesar-besarkan sama orang. Kenapa? Karena takut kebesarannya itu akan menjadi malapetaka buat dia. Itu. Jadi nggak mau dibesar-besarkan, nggak mau dipuji-puji. Ya, mereka banyak menutupi. Maka kalau kata istilah orang Sunda mah bisa nyumput di caang. Kata orang Sunda mah bisa nyumput di caang. Ya kan? Bisa bersembunyi di tempat yang terang. Zohirnya memang kelihatan tidak, ya, menghina lah misalkan itu. Tapi pada hal hakikatnya dia adalah orang yang sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tujuan kita ngajar seperti itu, supaya seluruh gerak gerik kita, diam kita, amalan kita hanya semata-mata mengejar ridhonya Allah. Cukup hanya Allah saja yang tahu. Tetapi kalau kita bisa menutup itu, tetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat. Diangkat apa? Suatu saat kadang-kadang ditunjukkan kepada orang. Suatu saat ditunjukkan keistimewaan itu kepada orang. Begitu. Ya. Suatu saat banyak cerita para wali-wali yang dia tidak ingin diketahui kewaliannya, sehingga dia berbuat sebisa mungkin menutupi kewaliannya, tapi toh aib oleh Allah tetap dibuka. Nah, ketika dibuka itu kadang-kadang ada yang kuat, ada yang tidak. Malah mereka kadang-kadang memilih pergi ataupun memilih meninggal. Itu rata-rata. Banyak di dalam kitab An-Nawadir diterangkan cerita-cerita seperti itu. Begitu. Ya. Ini mudah-mudahan amalan kita termasuk amalan yang
ikhlas. Beramal hanya karena Allah, meninggalkan amal hanya karena Allah. Nah, kalau kita sekarang baru mulai mengenal Allah, baru mulai mengenal Allah dengan cara ya belajar sifat 20. Ya. Wa dhahaba ghairul jumhur ila anna an-nadhra laisa bi syartin fi sihhatil iman, bal wa laisa biwajibin asl. Kemarin diterangkan bahwa ada perdebatan para alim ulama di dalam masalah sah atau tidaknya orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taklid. Taklid ya. Ya, di sini diperdebatkan oleh para alim ulama sehingga ada beberapa kaul ulama mengatakan, diantaranya adalah menurut pendapat Imam Haramain yang diterangkan dalam kitab Asy-Syamil tentang pembagian orang-orang mukallaf. Bahwasanya yang pertama, jika seorang itu hidup sesudah baliknya, ada zaman waktu, ada jeda waktu, dan dia sanggup atau bisa untuk berpikir, memikirkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan keyakinan di dirinya alias ma'rifat, maka dia wajib memikirkan dalil-dalil itu. Gitu. Dan ini tidak diragukan lagi atas kesahihan iman. Karena yang kita tahu bahwa ya, arti ma'rifat, definisi ma'rifat diterangkan bahwa ma'rifat itu adalah idrakun jazim. Idrakun jazim ya, bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi' nasyi'un an dalil. Ya. Idrakun jazim, idrak yang kuat. Tidak ada keraguan sedikit pun, yang sesuai dengan buktinya ya, dan juga timbul daripada yakin. Berarti otomatis kita harus menggunakan akal pikiran untuk ya memikirkan tentang dalil-dalil tersebut. Supaya apa? Supaya makrifat, supaya yakin, supaya sah iman kita tidak diperdebatkan ataupun diperselisihkan ya tentang keimanan. Makanya itu ditafsir. Kalau orangnya mampu untuk berpikir, bisa untuk berpikir, maka dia wajib berpikirnya. Tetapi jika dia memang tidak mampu berpikir karena otaknya bebel ataupun idiot, sehingga tidak bisa memikirkan tentang dalil-dalil kekuasaan Allah, tentang dalil-dalil wujud dan baqa Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak bisa berpikir, tidak berdosa, sah imannya dan tidak berdosa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan begitu. Tetapi jika ia mampu untuk berpikir, memikirkan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau berpikir, berdosa. Imannya sah tapi berdosa. Berdosa kenapa? Karena tidak mau memikirkan dalil-dalil tersebut. Begitulah tinjauan para alim. Nah, di sini masalah mikirnya ini juga diperdebatkan oleh para alim ulama. Bagaimana? Wa dhahaba ghairul jumhur ila anna nadhra laisa bi syartin fi sihhatil iman bal wa laisa biwajibin afdal. Wa inna ma huwa min syurutil kamal faqat. Ya. Wa dhahaba ghairul jumhur telah memilih selain daripada ulama kebanyakan bahwa sesungguhnya berpikir tersebut adalah tidak termasuk daripada syarat sahnya iman. Tetapi balik tak berpikir tersebut tidak menjadi rukun sama sekali atas sah atau tidaknya iman tersebut.
Dia hanya sebatas syarat sempurna keimanan. Artinya begini, ya. Kalau tadi dikatakan seseorang bisa makrifat itu, ya, bisa idrakun jazim itu karena dia ya bisa berpikir. Berpikir apa? Memikirkan tentang dalil-dalil daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinannya penuh kepada Allah. Dia iman terhadap wujudnya Allah, iman terhadap qidam baqa'nya Allah, muhalafalil hawadisnya Allah. Karena berdasarkan dalil. Sehingga imannya kuat, tidak goyah, tidak rapuh, imannya senantiasa kokoh. Karena berdasarkan dalil itu. Dan dalil ini harus dipikirkan, ya, dipikirkan. Nah, masalah memikirkan dalil ini menurut sebahagian ulama, Ghairul Jumhur itu adalah sebahagian ulama, bahwa berpikir itu bukan termasuk daripada syarat sahnya iman, ya, tetapi dan juga bukan rukun, ya. Tetapi berpikir itu memikirkan tentang dalil-dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai syarat kesempurnaan iman. Makanya tadi telah diterangkan kemarin-kemarin bahwa orang yang taklid di dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak memikirkan tentang dalil-dalil itu. Menurut sebagian ulama sah saja imannya, tetapi dia dihukumi berdosa. Berdosa karena tidak memikirkan dalil-dalil itu. Makanya dalam masalah dalil ini para alim ulama membagi, ada dalil secara garis besar yaitu dalil ijmali, ada dalil secara tafsili. Adapun mengetahui, berpikir tentang dalil-dalil ijmali ini hukumnya fardu ain. Adapun mengetahui dalil-dalil secara tafsili hukumnya fardu kifayah. Nah, jika orang tersebut beriman kepada Allah tetapi tidak tahu dalil, tidak tahu dalilnya karena beberapa alasan, misalkan malas ataupun memang dia tidak mengerti, ya, malas sajalah, tidak mengerti dan malas tidak mengerti, malas tidak mau belajar sehingga tidak menggunakan akal pikirannya, dia sah imannya tetapi berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan fardu ain. Mana fardu ainnya? Adalah harus memikirkan dalil, minimal dalil ijmali. Makanya tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Wa qad tara hadzal qaula asy-Syaikh al-Arif wal-Wali Ibnu Abi Jamrah. Nah, kaul ini telah dipilih oleh para alim ulama, ya, di antaranya oleh Syekh Al-Arif Al-Wali Ibnu Abi Jamrah. Kemudian di kaul ini dipilih oleh Imam Qushairi. Kaul ini dipilih oleh itu Qadi Abdul Walid bin Rashid. Kemudian Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali wa jama'atun dan ulama yang lain. Berarti menurut imam-imam ini bahwa ya berpikir itu tidak termasuk daripada syarat sah iman, ya juga tidak termasuk rukun daripada rukun iman, tetapi hanya sebatas kesempurnaan beriman. Maka jika ingin sempurna imannya kepada Allah, maka dia harus berpikir tentang dalil-dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya sah, tetap sah imannya, tetapi tidak sempurna. Ya, ibarat bangunan mah finishingnya lah yang kurang baik kan. Ya, bangunannya udah jadi, ya atapnya udah ada, temboknya udah ini, tapi finishingnya hanya gitu, kesempurnaannya gitu. Orang bertauhid, orang beriman kepada Allah, tapi tidak berpikir tentang dalil-dalilnya, ibarat bangunan yang tidak dicat lah begitu, masih karedek kene gitu, kurang bagus gitu. Ya, kalau ibarat mobil mah enggak di shot begitu, cuma didempul doang. Itu menurut ya ulama. Tetapi wal haq, menurut kaul yang hak, ayat hukmul mutabiqul tetapi menurut kaul yang hak adalah
alladzi yadullu 'alal kitab was sunnah, yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis adalah wujubun nazri sahih, adalah wajib memikirkan, ya, wujubun nazri, wajib berpikir, ya, wajib berpikirnya yang sahih, yang benar. Jadi ternyata kaul yang hak adalah bahwasanya berpikir tersebut ini hukumnya wajib bagi yang mampu untuk berpikir. Makanya kan kemarin telah ditafsir, ya, beberapa pendapat-pendapat ulama tentang masalah berpikir ini, berpikir tentang dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menurut kaul yang hak yang telah ditunjukkan, ya, oleh Al-Qur'an dan hadis di sini adalah wujubun nadri, wajib berpikir secara benar. Berarti memikirkan dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala harus lurus. Ya. Harus lurus. Jangan seperti kaum Mu'tazilah atau jangan seperti kaum Falasifa yang mengatakan bahwa al-alam qadim li'annahu asarul qadim wa kullu asaril qadim qadim. Ini salah. Berpikir tetapi tidak lurus, tidak benar. Dia mengatakan alam ini qadim karena alam ini adalah hasil kerja yang qadim. Setiap hasil kerja yang qadim itu adalah qadim. Maka alam ini katanya qadim. Ini bukan nazrus sahih. Karena secara fakta, ya, kalau kita membuat sesuatu saja, itu yang kita buat itu kan bukan qadim. Kita bikin rumah yang tadinya tidak ada, kemudian kita bikin rumah, kita saja. Nah, apakah rumah itu termasuk qadim? Tidak. Berarti rumah tersebut, ya, baru. Ya kan? Baru. Kita bikin nasi, kita masak nasi. Nasi tadinya belum ada, sekarang ada, dimasak oleh kita. Sekarang sudah ada nasi. Apakah nasi ini sama dengan kita? Otomatis tidak sama. Berarti yang kita ciptakan, yang kita kerjakan, itu berarti statusnya baru. Nah, maka di sini Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa kita harus berpikir secara yang lurus, secara benar, ya, secara benar. Kalau misalkan seandainya setiap asar qadim itu jadi qadim, semuanya gak ada yang baru, ya kan? Kata Falasifa, al-alam qadim, alam itu qadim. Wa kulli annahu asarul qadim, karena alam itu adalah hasil kerjanya yang qadim, hasil ciptaan Allah. Nah, disusun lagi oleh mereka, setiap hasil kerja yang qadim itu qadim. Maka natijahnya, kesimpulannya kata mereka, alam itu qadim. Nah, kalau alam qadim, ya, berarti tidak ada yang baru. Dan ini tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan logika. Ya, kita bikin meja, otomatis duluan kita daripada meja. Ya kan? Kita bikin kursi, otomatis duluan kita daripada kursi. Itu faktanya seperti itu. Dan kursi itu adalah baru, bukan qadim. Apalagi kalau melebihi. Yang namanya manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin manusia tersebut menjadi qadim sama seperti Allah, gitu kan? Iya kan? Ya. Yang namanya manusia tetaplah manusia, barang ciptaan. Hukumnya baru. Masa barang yang baru sekarang pindah menjadi yang qadim? Ah, ini tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan fakta. Nah, gitu. Misalkan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam adalah manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia.
Berarti Kangjeng Nabi Isa alaihissalam adalah manusia, dan manusia adalah baru karena diciptakan oleh Allah. Tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Berarti adanya sesudah tiada. Di mana-mana adanya sesudah tiada, didahului oleh tiada, kemudian ada, berarti baru. Tidak mungkin menjadi qadim. Nah, makanya di sini Al-Quran dan hadis ya menerangkan, menunjukkan bahwa kita diwajibkan harus berpikir. Maka ittifaq para alim ulama bahwasanya mengetahui dalil ijmali hukumnya fardu ain, mengetahui dalil tafsiri hukumnya fardu kifayah. Itulah kaul yang benar. Nah, ma'at taradudi fi kaunihi syartan fi sa'ati liman aula. Ya, sambil di sini diperdebatkan apakah nazro tersebut, memikirkan tersebut menjadi syarat sah iman atau tidak. Terlepas daripada itu, ya, terlepas daripada apakah ini syarat sah iman atau bukan, tetap Al-Quran dan hadis menunjukkan kita diwajibkan berpikir. Kenapa? Karena supaya timbul yakin. Makanya Syekh Ibnu Ruslan mengatakan di dalam kitab Zubat itu, pertama sekali kewajiban bagi seorang mukallaf adalah ma'rifatul ilahi bistiqodin, mengenal Allah ya dengan yakin. Dari mana timbulnya yakin itu? Adalah dengan dalil. Ya, dengan dalil itu kita berpikir mengetahui tentang dalil-dalil itu, timbullah yakin. Minimal dalil ijmali. Kamu iman kepada Allah bahwa Allah itu ada? Ya, apa dalilnya? Ada langit bumi. Cukup seperti itu saja. Kamu iman kepada Allah bahwa Allah itu qidam? Ya, apa dalilnya? Adanya langit dan bumi ini menunjukkan terhadap qidamnya Allah. Kenapa? Karena langit bumi ini baru diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu qadim. Gak mungkin langit bumi duluan, Allah belakangan. Gak mungkin. Nah, seperti itu. Ya minimal seperti itu. Kewajibannya seperti itu. Ya. Maka di sini ada ya tarjihul qaul. Ya. Apa namanya? Penyeleksian qaul. Maka diputuskan bahwa warrajihu annahu syartun fi sihhati. Bahwa sesungguhnya menurut qaul rajih, kaul yang unggul annahu bahwasan sesungguhnya berpikir tersebut, mengetahui dalil-dalil tersebut, itu hukumnya menjadikan syarat sah iman. Syarat sah iman. Ya, ini adalah menurut kaul yang rajih, kaul yang unggul. Malah ada yang lebih keras lagi, ya, seorang ulama yaitu Ibnul Arabi. Bukan Ibnu Arabi. Ini beda sedikit. Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam. Kalau Ibnul Arabi adalah seorang ulama besar dalam madhab akidah al-sunnah wal jamaah. Sedangkan Ibnu Arabi tidak pakai alif lam, ya, ini adalah seorang gembong ulama Mu'tazilah. Dilahirkan di Cordova, Spanyol, Andalus. Ya, dan kitab-kitab karangan Ibnu Arabi ini telah menyebar ke Indonesia. Nah, kitab-kitabnya. Tetapi kalau Ibnul Arabi adalah ulama mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal akidah, ya, mazhab Syafi'i dalam ilmu. Ini lumayan keras Ibnul Arabi, ya. Beliau mengatakan di sini di dalam kitab Dasuki ini, kata pengarang kitab Dasuki, Imam Dasuki mengatakan, waqad azza Ibnul Arabi al-qaula bi annahu ta'ala yu'lamu bitaklif ilal mubtadi'ah. Ha, ini keras. Kata pengarang kitab Dasuki ini jelas, ya, telah
Ibnul Arabi terhadap ucapan kaul yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dima'rifatkan ataupun bisa diketahui dengan taklid, kata Ibnul Arabi, ini termasuk golongan ahli bid'ah. Jadi iman kepada Allah taala itu, kata Ibnul Arabi, bukan hanya sekedar katanya dan katanya, bukan hanya sekedar kata ulama, bukan hanya sekedar kata kiai, bukan hanya sekedar kata santri, bukan hanya sekedar kata guru, tetapi harus yakin dari dirinya sendiri. Kalau dia beriman kepada Allah, ya, bahwa Allah Ta'ala itu wujud tidak makhluk, kata kiai, nah ini menurut Ibnul Arabi termasuk golongan ahli bid'ah. Ini lumayan agak keras. Supaya apa? Supaya timbul yakin, kata Ibnul Arabi, supaya berpikir. Walaupun di awalnya itu katanya, gitu kan? Walaupun di awalnya katanya, seperti kita ngaji seperti ini. Ya, awalnya itu kata kiai anu, setelah dipikir, oh benar. Misalkan contoh, ya, di Tangerang, misalkan ada orang dibunuh. Katanya, ya ada selentingan kabar, bahkan dimasukkan ke TV, disorot bahwa di Tangerang ada orang dibunuh. Nah itu kan baru katanya, kata orang, kata televisi, kan baru katanya, ya baru katanya. Nah di situ masih ada keraguan-raguan. Loh, kenapa ada keraguan-raguan? Karena itu adalah khobar, itu adalah ceritaan. Kalau cerita, ma yahtamilu sidqa wal kadhib, bisa benar, bisa salah. Mungkin orang tersebut saja yang memberitakan itu bisa bohong, atau mungkin disorot kamera hanya sebagai rekayasa. Ini belum ada keyakinan. Kita penasaran. Woi, di Tangerang tadi ada orang dibunuh sadis, luar biasa. Wah, ini anu. Apa benar? Penasaran kita. Cobalah kita ke Tangerang. Setelah datang ke Tangerang, menyaksikan sendiri ternyata benar orang ini dibunuh. Anu, berarti benar. Nah, itu baru timbul yakin. Makanya kata Ibnu Arabi, tidak bisa diketahui Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sebatas taklid saja karena katanya, tetapi harus dengan yakin. Walaupun awalnya katanya. Seperti kita ngaji nih, Allah Subhanahu wa taala itu wajib bersifat wujud, artinya Allah Subhanahu wa taala ada. Dalil yang menunjukkan adanya Allah karena adanya makhluk ini. Itu kan baru katanya, kata kiai. Setelah dipikir-pikir oleh kita, dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah langit dan bumi serta isinya. Ya, bahwa langit dan bumi serta isinya ini menunjukkan terhadap adanya Allah. Berarti langit dan bumi ini adalah barang baru yang diciptakan oleh Allah, maka otomatis di mana-mana ada barang ciptaan, pasti ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Karena logika kita mengatakan tidak mungkin ada barang ciptaan yang menciptanya tidak ada. Minimal seperti itu aja. Bahkan ada orang Arab Badui ditanya, "Hei, kamu iman kepada Allah bahwa Allah itu ada?" "Iya." "Apa dalilnya?" "No, tayu ontak." "Kamu iman kepada Allah bahwa Allah itu bersifat wujud tidak bakok?" "Iya." "Dalilnya apa?" "No, tayu ontak." Nah, maksudnya apa? Tai onta menunjukkan adanya onta. Nggak mungkin ada tai onta nggak ada ontanya. Dari mana tai onta itu? Tetapi ada onta belum tentu ada tai onta, kan gitu. Kalau ontanya puasa, ya dia nggak buang kotoran kan gitu. Itulah seperti itu maksudnya. Langit bumi ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi ini adalah barang ciptaan. Setiap adanya barang ciptaan pasti menunjukkan adanya yang mencipta. Karena tidak mungkin ada barang ciptaan tidak ada yang mencipta. Begitu. Nah ini kata Ibnu Arabi, kalau orang hanya sebatas taklid saja dalam ilmu aqaid, dalam iman kepada Allah hanya katanya dan katanya, ini sudah termasuk golongan ahli bid'ah. Nanti urusannya dengan fikih juga. Kalau sudah termasuk ahli bid'ah ini, ya ini
masuk ke dalam ranah fikih itu kita tidak sah. Ya, tidak sah ngabung di belakang dia. Kan begitu. Ya. Kenapa? Karena tidak yakin. Tidak yakin, imannya kepada Allah tidak yakin. Nah, makanya wajib bagi seorang mukallaf dia harus ayya'rifa ma yajibu lillah wa ma yastahilu wa ma yajuzu billah. Jadi wa nasuhu fi kitab al-mutawassit fil i'tiqad. Nasnya ucapan ya Ibnul Arabi di dalam kitab Al-Mutawassit fil I'tiqad, ketahuilah, kata beliau mengatakan, i'lamu allamakumullah anna hadzal ilma al-mukallafa bi la yasulu daruratan wala ilhaman wala yasibu taqlidu fi wala yajuzu ay yakuna al-khabaru tariqan ilaih wa innama tariqu ilaihi an-nasu. Ini jelas. Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah memberikan ilmu kepada kalian, kata Ibnul Arabi. Anna hadzal ilma al-mukallaf, sesungguhnya ilmu ini, ilmu aqaid, ilmu ma'rifat atau ilmu tauhid yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang suluh daruratan, tidak serta merta hasil dengan secara tiba-tiba. Orang kalau nggak ngaji ilmu tauhid, nggak belajar sifat 20, di mana ngerti ilmu tauhid? Yang kita tahu bahwa darurat itu kan malah yang taju ila fikrin, malah yang taju ila nazarin, malah yang taju ila fikrin. Perkara yang daruri itu tidak membutuhkan pikiran lagi. Ya kan? Garam. Kamu tahu nggak garam? Tahu. Gimana? Asin. Nah, ini nggak butuh pemikiran lagi. Kenapa garam itu asin kan? Nggak usah dipikirkan garam itu asin. Kamu tahu nggak apa? Bahwa gula itu manis. Anak kecil saja tanpa punya pikiran apa-apa, kalau dikasih garam pasti asin, kalau dikasih gula pasti manis. Itu daruri, tidak membutuhkan pikiran lagi. Tetapi kalau ilmu tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus berpikir. Ya, harus menggunakan pikiran. Ya, memikirkan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala supaya yakin. Ya, makanya bahasanya di dalam Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata fa'lam, ketahuilah, yakinlah. Sedangkan timbulnya jalan yakin itu ya harus mengetahui dalil. Mengetahui dalil itu ya harus berpikir dong. Makanya ilmu ini aqaid tidak hasil secara daruri saja. Secara daruri itu ya spontanitas lah, artinya tidak membutuhkan pemikiran lagi, tidak. Jadi tetap harus berpikir, harus belajar dan berpikir. Wala ilhaman, dan juga tidak bisa dengan jalan ilham saja. Wah, ya misalkan dia lagi sendirian, datang misalkan orang secara ilham ngasih, misalkan tak dalam pikirannya anu, tidak seperti itu. Jadi tetap harus belajar, harus memikirkan. Ini kata pendapat Ibnul. Bahkan wala yasihu taqlidu fi, wah, tidak sah taklid beriman kepada Allah, hanya taklid Allah katanya bersifat wujud, katanya jangan katanya. Ya, bukan karena kata anu, tetapi yakin atas keyakinan kita berdasarkan pemikiran tadi, memikirkan tentang dalil-dalil tadi. Maka wala yajuzu ayyakuna al-khabaru tariqan ilaih. Tidak boleh keadaannya khobar Al-Quran dan hadis itu menjadi jalan ilaihi terhadap ilmu ini. Kenapa? Lalu misalkan orang ini belum ngerti Al-Quran, orang ini belum ngerti hadis, ini langsung Al-Qurannya, hadisnya begini-begini, tapi dia tidak menggunakan pikiran itu. Ya, kadang-kadang dia juga sanksi terhadap Al-Quran. Apakah betul? Apakah iya? Apakah benar? Apakah salah kan? Gitu kan? Kenapa? Karena belum beriman itu. Kalau orang belum beriman, otomatis walaupun di Quran, di hadis belum tentu masuk. Kenapa? Karena dia belum percaya terhadap Al-Quran dan hadis. Orang yang percaya terhadap Al-Quran hadis itu adalah orang yang sudah beriman
beriman tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran tentang kalam-kalam Allah, kebenaran tentang hadis-hadis Rasul. Begitu. Ini pendapat Ibnul Arabi. Maka dipastikan menurut Ibnul Arabi, wa innamat tariqu ilaih an-nazru, sesungguhnya jalan untuk mencapai ilmu aqaid ini adalah an-nazru, berfikir, belajar dan berfikir. Coba aja kita, apa saja yang kita belajar, pikirkan gitu kan. Ya, pikirkan gitu. Ya ini tadinya nasi belum ada, kemudian sekarang dipasak, oh ini ada. Ini berarti nasi ini ya menunjukkan terhadap yang memasak nasi. Misalkan si Jahit. Nah, nasi ini berarti menunjukkan adanya si Jahit. Siapa aja yang mencipta, yang memasak nasi ini? Begitu, misalkan seperti itu. Ya, selalu dipikirkan seperti itu. Nah, warasmuhu ya, annahu al-fikru, rupanya berpikir itu sesungguhnya berpikir adalah al-fikrul murattabu fin nafsi, pikiran yang diruntutkan, yang diruntutkan, yang direntetkan di dalam hati, ala tariqin, ya, terhadap jalan yukfi ilal ilmi, yang bisa menunjukkan terhadap keyakinan. Jadi disusun, misalkan nih, yang disusun Allah Subhanahu wa taala itu ada. Apa dalilnya? Karena adanya langit dan bumi. Ya, langit dan bumi itu barang baru. Setiap barang baru berarti menunjukkan terhadap yang membarukan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Yukti ilajah. Disusun beberapa kalimat-kalimat, beberapa syarat-syarat, akhir kemudian bisa menunjukkan ya natijah hasil. Seperti alam, al-alam hadisun, ya, li'annahu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun yuntiju al-alam hadisun. Alam ini baru. Apa sih alam? Masih Allah. Selain Allah adalah alam. Alam ini adalah baru. Kenapa baru? Li'annahu mutaghayyirun, karena dia berubah-ubah. Alam ini berubah-ubah. Dulu tidak ada global warming, sekarang ada global warming, kan berubah. Dulu kita masih muda, sekarang udah tua, walaupun jadi keladi. Ya kan? Dulu kita bayi, sekarang jadi tua, malah punya bayi. Nah, ini kan berubah. Dulu kita punya mobil baru, sudah dipakai beberapa tahun, kemudian jadi bulukan, berubah, yang tadinya baru bisa jadi usang, kan begitu. Ini kan berubah. Maka wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap-tiap yang baru itu, ya setiap-tiap yang berubah itu baru. Maka otomatis alam ini adalah baru. Nah, maksudnya itu al-fikrul murattabu fin nafsi ala tariqin yufdi ilal ilmi. Begitu. Ataupun ya, berpikir di sini kalau dalam masalah bangsa zon, ya, seperti masalah-masalah bangsa zon, seperti masalah-masalah fikih lah. Ya, itu semuanya bangsa zon. Nah, ini disusunkan dalil-dalil, ya, sehingga dia sampai kepada zon tersebut, ya. Yatlubu bihi man qama bihi ilman fil ilmiyat aw ghalabatu dzannin fi dzununat. Setelah diruntutkan beberapa ya hal-hal, kemudian disatukan, diruntutkan, maka akan timbul keyakinan kalau di dalam ilmu taqi atau dalam ilmu i'tiqad atau ilmu aqaid, ataupun ghalabatu dzan, mendekati kebenaran, ya, fi dzununat, di dalam masalah-masalah bangsa zon. Gitu. Jadi otomatis harus berpikir. Makanya para alim ulama itu ini menetapkan hukum wajib, ini menetapkan hukum sunnah dalam ilmu fikih, ini menetapkan hukum makruh haram, ini berdasarkan dalil, hasil ijtihad dari Al-Quran dan hadis, digodok, disaring, ya, karena Al-Quran dengan Al-Quran kadang-kadang ada ta'arud. Maksudnya ta'arud apa? Kadang-kadang ada yang menunjukkan am, yang menunjukkan khos. Kadang-kadang Al-Quran juga bisa ditaksis oleh Al-Quran, bisa ditaksis oleh hadis. Begitu pula hadis
disaring, digodok, akhir kemudian barulah ini makruh, ini haram, ini sunnah, ini mubah. Nah, inilah itu maksudnya berpikir. Jalannya seperti itu. Jadi harus berpikir. Maka terakhir kata Syekh Ibnu Arabi, walau kana hadzal ilmu yasulu daruratan la adraka dzalika jami'ul uqal. Jika seandainya ilmu aqaid ini hasil bisa secara daruri tanpa dipikir, jelas orang-orang yang pintar akan ahli tauhid semua. Jelas orang-orang yang pintar-pintar jadi ahli tauhid semua. Tapi kebanyakan kok banyak profesor, banyak doktorandas, banyak ilmuwan-ilmuwan kok bukan itu, bahkan tidak beriman kepada Allah, tidak memikirkan tentang sifat-sifat Allah. Kan begitu? Nah, berarti dengan demikian jelas bahwa ilmu tauhid ini dihasilkan dari berpikir, bukan hanya sebatas daruri saja. Jadi harus berpikir. Ini agak-agak lumayan keras ini Ibnu Arabi, ya. Gitu. Au ilhaman wallahu a'lam bishawab. Kita langsung tawas